Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas UAS Aljabar ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kepintaran. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan aturan Cramer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jumiana, NIM 1960011, Fakultas Tarbiyah, Prodi Tadris Matematika. Mari kita simak video berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dari aturan Cramer. Nah, misalkan kita mempunyai persamaan matriks seperti ini. Bentuk ini adalah bentuk AX sama dengan B. Nah, kita ingin mencari X1 sampai Xn-nya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita kalikan kedua ruas itu dengan A inverse. Nah, sehingga pada ruas kiri akan saling menghilangkan menjadi matriks identitas. Nah, matriks identitas ketika dikalikan dengan matriks ini maka hasilnya akan sama. Kemudian di ruas kanannya kita kalikan dengan A inverse. Nah, seperti ini. Selanjutnya A inverse ini kita gantikan dengan 1 per determinan kali adjoint A. Nah, perhatikan, misalkan ini adalah Cij sampai Cnj. Jadi kita kalikan Cij kali B1 menjadi seperti ini sampai dengan Cnj kali Bn. Nah, sehingga seperti ini. Nah, perhatikan bahwa entry-entry ini sama bentuknya dengan determinan A. Nah, ini adalah determinan A. Nah, cuman perbedaannya di sini adalah pada XJ ini entry-entry-nya itu B1 sampai Bn. Nah, sedangkan pada determinan A ini entry-nya yaitu A1 sampai A1J sampai ANJ. Nah, kita ingin mendapatkan bentuk semulanya yang ini. Nah, bagaimana caranya? Maka kita tukar kolom J dari matriks A dengan B1 sampai Bn. Maka diperoleh bentuk seperti ini. Nah, sehingga inilah yang dinamakan sebagai determinan AJ. Kita perhatikan pada contoh berikut ini. Nah, ini adalah matriks 3 kali 3. Kita ingin menghitung X1, X2, dan X3-nya. Perlu kita pahami bahwa kita harus menghitung determinan A, A1, A2, dan A3-nya. Jadi langkah pertama, kita cari dulu determinan dari A-nya. Nah, kita tinjau bahwa yang mengandung banyak entry 0 yaitu terletak pada kolom kedua. Jadi ini yang akan kita ekspansikan. Nah, selanjutnya kita coret ini dan ini. Nah, ingat bahwa ini karena tiganya ini berada pada kolom kedua maka tandanya itu adalah minus. Nah, jadi di sini minus 3. Ya, jadi di sini minus 3. Kemudian kita sesuai dengan aturan determinan bahwa kita kalikan 2 kali minus 4 ini jadi minus 8 dikurang
3 kali minus 2 itu adalah minus 6, jadi positif 6. Nah, sehingga hasilnya itu di sini adalah positif 6. Ya. Di sini positif 6. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita cari determinan A1. Jadi, kita ganti vektor kolom ini pada kolom pertama. Ya, jadi seperti ini. Kemudian sesuai dengan yang tadi, cara yang tadi, kita ekspansi sepanjang kolom kedua. Ya, seperti ini. Nah, ini juga tandanya minus. Ya, tandanya minus. Jadi min 4 kali, ya. Jadi di sini positif ya. Selanjutnya kita cari determinan dari A2-nya. Nah, sama seperti sebelumnya, vektor kolom A1, A2, 3 ini kita ganti pada kolom kedua. Nah, sehingga kita ekspansi yang mengandung banyak nol. Nah, jadi kita ekspansi terserah. Kita ekspansi sepanjang baris kedua atau sepanjang baris pertama ya. Nah, di sini ekspansi sepanjang kolom pertama ya. Ini menggunakan ekspansi sepanjang kolom pertama. Ya, jadi menghasilkan minus 20. Selanjutnya determinan A3 ya, sama seperti sebelumnya, kita ganti vektor kolom 1, 2, 3 ke kolom ketiga. Nah, jadi kita lihat M3 yang mengandung banyak nol, kemudian kita ekspansikan. Nah, sehingga menghasilkan 24. Nah, sehingga diperoleh X1-nya itu 39/6. Ya, jadi ini salah. Jadi yang benarnya adalah 39/6. Kemudian X2-nya 20/6, X3-nya min 24/6. Nah, ketika kita masih ragu dalam mengoperasikan determinan tadi, maka kita bisa buktikan dengan cara mensubstitusikan nilai X1, X2, X3 ini ke soal sebelumnya, ke matriks sebelumnya. Jadi ketika ini dikalikan ya, baris pertama kolom pertama dan seterusnya, maka diperoleh 1, 2, 3. Nah, jadi terbukti bahwa X1, X2, X3 ini benar. Nah, selanjutnya ini adalah sistem persamaan linear ordo 4 kali 4. Jadi kita ingin cari nilai X1, X2, X3, dan X4-nya. Nah, langkah pertama kita cari dulu determinan dari A-nya. Nah, karena kita ingin mendapatkan M3 0, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita kalikan baris ya, ini min baris ketiga, lalu jumlahkan pada baris pertama. Jadi diperoleh 0, min 5, min 1, 0.
Nah, selanjutnya bisa kita tinjau bahwa ini bisa kita ubah menjadi 0 ya. Jadi kita kalikan minus 5 pada baris ketiga, lalu jumlahkan pada baris kedua, sehingga diperoleh seperti ini: 0, min 36, min 14, minus 7. Lalu kita kalikan minus 2 pada baris keempat ya, pada baris keempat, lalu jumlahkan pada baris kedua, maka diperoleh bentuk seperti ini. Nah, begitu pula ini baris keempat ya, dijumlahkan pada baris ketiga, jadi diperoleh bentuk seperti ini. Nah, ini bisa kita tinjau bahwa 0 pada baris pertama itu bisa kita ekspansi. Nah, maka kita bisa coret yang ini dengan yang ini. Nah, perhatikan pada kolom pertama bahwa entry-nya mengandung 0, sehingga kita ekspansi sepanjang kolom pertama. Ya, jadi di sini ekspansi sepanjang kolom pertama. Jadi kita coret kolom pertama dengan baris ketiga, sehingga diperoleh seperti ini. Ya, jadi positif 1 dikali determinan dengan cara merocet baris pertama dengan kolom ketiga. Jadi seperti ini. Sehingga kita menggunakan sifat distributif sehingga menghasilkan bentuk hasil seperti ini. Ya, jadi di sini bukan min 234 tapi min 423. Selanjutnya ini kita bisa tinjau bahwa ini bisa kita ubah menjadi 0 ya, karena ini sama. Jadi kita kalikan minus pada baris ketiga, lalu jumlahkan pada baris pertama. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari kita ubah min 43 ini dengan minus 5 ini menjadi 0. Jadi kita kalikan minus 43 pada baris ketiga, lalu jumlahkan pada baris pertama, jadi menghasilkan seperti ini. Lalu kalikan lagi dengan minus 5 pada baris ketiga, lalu jumlahkan pada baris kedua, jadi diperoleh bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita ekspansi sepanjang baris pertama ya, karena ini mengandung banyak 0. Jadi kita coret baris pertama dan kolom ketiga. Jadi ini minus 1 dikali determinan ya, dengan mencoret yang ini. Jadi diperoleh bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita kalikan baris kedua ya, jadi ini baris kedua, lalu jumlahkan pada baris ketiga untuk memperoleh nilai 0, sehingga didapat bentuk seperti ini. Selanjutnya kita ekspansi, terserah ekspansi baris ketiga atau kolom ketiga. Nah, di sini saya ekspansi sepanjang baris ketiga ya. Jadi kita coret yang ini dan yang ini. Ya. Nah, jadi di sini kita coret pertama dulu yang ini dengan yang ini ya. Jadi min 507
119 dikali dengan determinan dengan mencoret kolom pertama dengan kolom ketiga. Jadi diperoleh seperti ini, kemudian dijumlahkan. Yang ini lagi kita peroleh positif 63 kali determinan dengan mencoret kolom kedua dengan baris ketiga. Jadi diperoleh seperti ini. Selanjutnya dengan menggunakan sifat distributif diperoleh hasil dari minus 2115. Nah, selanjutnya kita cari determinan A2-nya. Ya, jadi sama seperti sebelumnya kita mencari nilai 0 ya. Untuk mengekspansi atau yang bertujuan untuk memudahkan kita dalam menentukan determinannya. Jadi kita kalikan minus baris ketiga ditambah dengan baris pertama, jadi diperoleh bentuk seperti ini ya. Selanjutnya karena tersisa yang ini ya, maka kita bisa ini min 43 kita bisa ubah menjadi 0 dengan cara kalikan minus 43 pada baris ketiga lalu jumlahkan pada baris kedua, jadi diperoleh bentuk seperti ini ya, yang ini. Nah, selanjutnya kita jumlahkan baris ketiga dengan baris keempat, jadi diperoleh bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa ekspansi sepanjang baris pertama, jadi ini kita coret dan yang ini ya. Jadi ini kita coret dan yang ini. Nah, jadi minus 1 dikali determinan dengan mencoret baris pertama dengan kolom ketiga, jadi diperoleh seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa ekspansi sepanjang baris ketiga, jadi kita coret ini dengan yang ini ya. Jadi 165 dikali determinan ini, kemudian kita coret lagi untuk yang ini ya, kali minus 3 dikali determinan dengan mencoret kolom ketiga dengan baris ketiga ya, jadi diperoleh bentuk seperti ini. Nah, dengan menggunakan sifat distributif maka diperoleh determinan A2-nya yaitu minus 3384. Nah, selanjutnya kita hitung determinan A3-nya. Nah, seperti sebelumnya tadi kita kalikan minus baris ketiga ya, lalu jumlahkan pada baris pertama, jadi diperoleh bentuk seperti ini. Kemudian jumlahkan baris ketiga ditambah dengan baris keempat, maka diperoleh seperti ini. Selanjutnya kita ekspansi baris sepanjang baris pertama yang ini, jadi kita mencoret yang ini ya dengan yang ini. Jadi 5 dikali ya, jadi ini 5 dikali determinan dengan mencoret baris pertama dengan kolom kedua, jadi diperoleh seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coret lagi yang ini ya, baris pertama dengan kolom ketiga. Jadi kita jadi minus 43 dikali dengan determinan dengan mencoret baris pertama dengan kolom ketiga, jadi diperoleh seperti ini.
Nah, selanjutnya kita ekspansi lagi sampai menjadi bentuk sederhana. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu min 1269. Nah, selanjutnya kita hitung determinan A4-nya. Nah, seperti cara sebelumnya, kita kalikan baris ketiga dengan minus 1, lalu jumlahkan pada baris pertama. Jadi diperoleh bentuk seperti ini. Kemudian tersisa yang ini ya. Kita ingin ubah ini minus 5 ini menjadi 0. Ya, kita mau ubah minus 5 ini menjadi 0 dan ini menjadi 0, minus 43. Nah, dengan cara kita kalikan baris ketiga ya, baris ketiga dengan minus 5, lalu jumlahkan pada baris kedua. Jadi diperoleh bentuk seperti ini. Lalu untuk menghilangkan min 43 ini menjadi 0 ya, maka kita kalikan baris ketiga minus 43 dikali baris ketiga, lalu jumlahkan pada baris keempat, maka diperoleh seperti ini. Nah, selanjutnya kita jumlahkan baris ketiga ini dengan yang ini sehingga diperoleh seperti ini. Lalu kita bisa ekspansi sepanjang baris pertama ya. Jadi minus 1, yang ini minus 1 dikali determinan dengan cara mencoret baris pertama dengan kolom ketiga. Jadi diperoleh bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi, kita ekspansi sampai dalam bentuk yang sederhana. Jadi diperoleh hasilnya yaitu 423. Nah, selanjutnya karena ini sudah diketahui, maka kita bisa mencari nilai dari X1 sampai X4-nya dengan cara determinan A1 ini dibagi dengan determinan A, sehingga diperoleh X1-nya 5. Dan begitu pula seterusnya sampai X4 sama dengan minus 1. Nah, seperti itu. Jadi dalam aturan Cramer ini kita mencari nilai X1 sampai Xn-nya. Nah, caranya itu kita ubah nilai dari M3 tersebut menjadi 0 sehingga menjadi bentuk yang sederhana. Nah, selanjutnya kita ekspansi baris atau kolom yang mengandung banyak M3 0. Nah, selanjutnya ketika telah diekspansi, maka kita peroleh bentuk yang sampai sederhana. Nah, dari situ kita bisa menghitung determinannya. Nah, seperti itu. Nah, jika Anda merasa ragu dengan jawaban Anda, maka Anda bisa mensubstitusikan nilai X1 sampai X4 tadi ke dalam matriks sebelumnya ya. Jadi ketika kita kalikan yang ini ya, maka diperoleh min 32. Ya, begitu pula dengan baris kedua kali dengan ini, kemudian baris ketiga kali dengan ini sampai seterusnya, maka diperoleh bentuk seperti ini. Nah, karena hasilnya ini sama dengan apa yang ada di soalnya, maka nilai dari X1 sampai X4-nya terbukti. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.